kita akan selalu tampil dengan kesantunan apapun yang kita perjuangkan. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Karena memang kita ini diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu kita ini baik kepada siapa saja, nggak curiga sama siapa saja. Siapapun yang datang kepada kita, kita terima dengan tangan terbuka. Akan tetapi ternyata sejarah mencatat kita kurang waspada, bahwa tidak ada kesalahan, kita tetap berbuat baik, kita tetap santun, karena kita adalah lambang rahmatan lil alamin. Tapi yang harus kita tahu, mereka yang datang tidak semuanya seikhlas kita menyambutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah uswatun hasanah. Yang sama kita hormati, sayangi dan cintai imam besar kita, Ayahanda Syekh Habib Rizik Syihab. Yang kita hormati ulama senior kita, Al-Ustadz Al-Qurtubi, Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota, Bapak Pramono Anung, panitia dan seluruh ulama, seluruh tokoh ormas, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan semua yang hadir yang bersemangat jihad fi sabilillah. Takbir. Kita bersyukur hari ini dapat lebih mudah melaksanakan reuni 212 di bawah pimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Bapak Pramono Anung. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, 2016 saya menjadi peserta 212 di sana. Saya kehujanan dan kemudian terdorong sana, terdorong sini. Hari ini saya berdiri di sini menyampaikan aspirasi yang saya dapat dan warna pemerintahan yang saya ada di dalamnya. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa kalau ada kumpulan jemaah terbesar di Republik Indonesia, itu pertama kali 2016 dengan 212. Sampai hari ini belum ada yang melewatinya. Dan hari ini saya juga menyaksikan bahwa kita duduk dengan sopan, kita duduk dengan khidmat, karena kita hadir hanya dengan sebuah keinginan, bagaimana Indonesia lebih maju, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat. Apa yang kita tampilkan ini adalah apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kita akan selalu tampil dengan kesantunan apapun yang kita perjuangkan. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Karena memang kita ini diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Karena itu kita ini baik kepada siapa saja, nggak curiga sama siapa saja. Siapapun yang datang kepada kita, kita terima dengan tangan terbuka. Akan tetapi ternyata sejarah mencatat kita kurang waspada, bahwa tidak ada kesalahan, kita tetap berbuat baik, kita tetap santun, karena kita adalah lambang rahmatan lil alamin. Tapi yang harus kita tahu,
mereka yang datang tidak semuanya seikhlas kita menyambutnya. Di era perebutan kekuasaan global hari ini, ada yang dikenal dengan geopolitik, bahwa negara yang akan eksis itu selalu merebut 3 hal. Pertama adalah wilayah, yang kedua energi, dan yang ketiga adalah tempat pemasaran produknya. Indonesia memiliki 3-tiganya. Wilayahnya luas, sumber energinya bahkan ada 13 jenis energi di Indonesia, itu terbesar dan berkualitas nomor 1 di dunia. Dan marketingnya kita punya penduduk hampir 300 juta. Apa yang ingin saya sampaikan? Dari dulu sampai hari ini, Indonesia tetap menjadi incaran mereka yang ingin eksis. Apa yang mereka lakukan? Ternyata berdasarkan penelitian, semua sumber energi yang dibutuhkan untuk eksis itu adanya di bumi yang di atasnya dihuni oleh umat Islam. Karena itu dari dulu mereka mencicil kebencian terhadap umat Islam. Itu yang kita kenal dengan istilah Islamophobia. Apa itu Islamophobia? Islamophobia itu adalah menebarkan pemahaman untuk takut, untuk curiga, dan untuk benci kepada Islam. Kenapa? Karena itu akan digunakan untuk melemahkan umat Islam. Apalagi sejarah mencatat, di mana umat Islam banyak, di mana umat Islam berada, mereka tetap memperjuangkan kebenaran, mereka tetap memperjuangkan keadilan, mereka tetap melawan terhadap penjajahan dan kezaliman. Karena itu perlu ada stigma yang dilabelkan kepada Islam, itu yang disebut dengan Islamophobia. Apa bentuk yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah provokasi. Yang mereka lakukan adalah ujaran kebencian, pelecehan, kekerasan, dan itu yang selama ini dialami oleh umat Islam di seluruh dunia. Hadirin yang berbahagia, akan tetapi Allah tetap bersama kita. Di mana-mana kemudian terjadi perlawanan dan ujungnya Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 15 Maret tahun 2022 mengeluarkan resolusi anti Islamophobia. Tidak boleh ada kebencian kepada agama, tidak boleh melabelkan kekerasan kepada agama tertentu. Dan ini alhamdulillah sejak Oktober 2024 disambut baik dengan pemerintahan kita yang baru di bawah pimpinan Bapak Haji Prabowo Subianto. Takbir! Dengan tegas Pak Prabowo mengatakan bahwa tidak boleh mencari-cari kesalahan kepada rakyat. Rakyat ini harus dibela, rakyat ini harus disejahterakan, rakyat ini harus dilindungi, tidak boleh dicari-cari kesalahannya. Apalagi dikriminalisasi. Mereka membuat organisasi untuk menyatukan kekuatan, membuat Indonesia cepat maju dan berkembang. Jangan dicari-cari kesalahannya. Takbir! Kehadiran saya di sini membuktikan betapa pemerintahan di bawah Presiden Prabowo mengapresiasi semua inisiasi rakyat untuk menyumbangkan tenaga pikirannya membangun Indonesia. Takbir! Hadirin yang berbahagia, karena itu Pak Prabowo berpesan, satu musuh cukup banyak, 1000 teman masih sedikit. Mari kita kuatkan persatuan. Karena perbedaan yang ada pada kita itu adalah ketentuan Allah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabail
lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kita jangan melihat perbedaan ini sebagai sebuah kelemahan, celah untuk membangun permusuhan. Justru perbedaan ini kita rekatkan sebagai unsur kekuatan untuk memajukan Indonesia. Hari ini Presiden kita memberikan perhatian yang cukup besar terhadap gerakan-gerakan keislaman. Ongkos haji turun di masa pemerintahan Prabowo Subianto. Sebentar lagi Indonesia akan punya kampung haji Indonesia di Tanah Suci. 22 Oktober yang lalu Presiden menandatangani lahirnya Dirjen Pondok Pesantren di Indonesia. Dan selama pemerintahan Presiden Prabowo, stigma negatif yang berlabel radikalisme, terorisme terhadap umat Islam tidak ada sama sekali. Dan jangan lupa apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina. Bertahun-tahun diupayakan penyelesaiannya. Walaupun gencatan senjata itu memang didukung oleh banyak negara, tapi tokoh penting yang menginisiasi gencatan senjata di Palestina sehingga Palestina dapat kembali membangun dirinya itu adalah Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo Subianto. Takbir! Karena itu saatnya kita cerdas melihat. Pertama, kita tidak boleh lengah. Mereka di sana tetap mengincar kita. Kalau kita bersatu, kita kuat. Dan kalau kita kuat, tidak ada yang akan ngerjain kita. Ada ilmu yang diajarkan pada kelompok penjajah dan antek-anteknya. Ilmu dari Tucidides. Tucidides memberikan sebuah doktrin. The strong do what they can. The weak suffer what they must. Artinya yang kuat boleh berbuat seenaknya. Yang lemah terima nasibmu. Maka Pak Prabowo berpesan bangsa Indonesia harus kuat agar tidak menjadi bulan-bulanan dari bangsa lain. Dan jangan lupa unsur terbesar bangsa Indonesia ini adalah umat. Indonesia kuat atau lemah tergantung kepada umat. Jadilah kita umat yang menguatkan bangsa ini dengan cara menguatkan persatuan di antara kita. Jadikan momen luas 1-2 ini sebagai lambang ukhuwah. Ternyata kalau kita mau, kita bisa bersatu dalam jumlah yang cukup besar. Tapi usulan dari Ketua OC tadi, saya belum bisa jawab hari ini. Tapi paling tidak sudah saya catat usulan untuk menjadikan libur nasional. Tapi apakah bisa atau tidak, itu harus saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas undangan ini. Terima kasih kepada semuanya yang masih merasakan bahwa pertemuan akbar ini tetap perlu untuk menunjukkan bahwa semangat jihad kita tidak pernah surut, tapi ketenangan ini juga menunjukkan betapa kita besar pun kekuatan tetap tampil dengan sopan, tetap tampil dengan santun, karena tujuan kita bukan bikin rusuh, tapi menunjukkan kekuatan bahwa kita siap mendukung untuk kemajuan Indonesia. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir!